والمقام وأرسل إلينا رسولا بالهدى وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita tunduk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan diri kita dalam upaya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di satu bulan yang penuh dengan keberkahan, di penghujung bulan Sya'ban. Wewangian Ramadan telah tercium di hadapan kita. Pintu bulan yang mulia mulai terbuka, dan dalam bilangan hari kita akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita semua, mengantarkan kita untuk dapat menikmati jamuan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Mahajjatul Bayadha pada jilid ke-7 halaman 262 ada hadis yang dikutip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni la asum ila syahr la azid 'alayha wa laysa lillahi fi mali sadaqah wa la hajja wa la tatawwa. Aina ana idza mittu? Seorang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidaklah berpuasa kecuali hanya pada bulan Ramadan dan tidak setelahnya. Aku pun tidak memiliki harta yang dapat aku sedekahkan, dan aku pun belum menunaikan ibadah haji. Tidaklah aku habiskan malam dalam ibadah padanya. Sekiranya aku mati, maka kemana aku akan ditempatkan ya Rasulullah? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, na'am ma'i in hafazta qalbaka min ithnain al-ghil wal hasad wa lisanaka min ithnain al-ghiba wal kadhab wa 'ainaka min ithnain an-nazar ila ma harama Allah azza wa jalla wa tazdari bihima musliman dakhalta ma'i al-jannah ala rahati hatain. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan Rasulullah berkata kepadanya, "Na'am, sesungguhnya engkau bersamaku sekiranya engkau menjaga hatimu dari dua hal, kebencian dan rasa iri hati, menjaga lidahmu dari dua hal, menggunjingkan saudaramu dan berkata dusta, menjaga matamu dari dua hal, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memandang dengan pandangan yang hina saudaramu sesama muslim, maka engkau akan bersamaku di dalam surga dalam kemudahan." Pertanyaan orang Arab ini pada hakikatnya menggambarkan diri kita semua. Diri saya dan diri sebagian besar kita semua yang berada di tempat ini. Ibadah kita tidak banyak. Puasa kita menjalankan kewajiban semata. Tidak pula kita banyak harta yang sering kita sedekahkan sebagaimana banyak orang yang dermawan dibandingkan kita.
Mungkin kita sudah menunaikan ibadah haji, tapi kan kita masih belum merasakan kesempurnaannya. Bahkan banyak di antara saudara kita belum menunaikannya. Kita habiskan malam dalam kelelahan kita dengan tidur. Pertanyaan yang sama mewakili kita semua kepada Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan kita setelah kematian menjemput kita? Rasulullah tersenyum dengan jawaban yang mewakili kita semua ini. Tetapi Rasulullah memberikan syarat, engkau bersamaku di dalam surga. Tapi dengan syarat yang digambarkan oleh Rasulullah, sekiranya hati kita jaga dari kebencian dan iri hati, kita jaga lidah kita dari menggunjingkan saudara kita dan berkata dusta, menjaga pandangan kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memandang rendah saudara kita yang lain, maka insya Allah sebagaimana janji Rasulullah, kita pun dapat bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Ada hal yang menarik dalam hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan hal-hal yang substansial pada diri kita semua, bahwa membersihkan batin kita dari hal-hal yang buruk adalah hal yang paling mendasar. Betapapun banyak ibadah kita, betapapun banyak sedekah kita, berulang kali kita melaksanakan umrah dan haji, tetapi sekiranya itu semua tidak membersihkan batin kita, tidak merubah perilaku kita, maka segala apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyucikan dan membersihkan hati adalah hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan. Bahkan pada surah Al-Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang fungsi utama dan tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allah 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim wa ayatihi wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang Allah membangkitkan dari diri mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, membacakan pada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, sekalipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Di antara fungsi yang disampaikan oleh Allah pada ayat ini, kehadiran Rasulullah SAW adalah membersihkan kita, wa yuzakkihim, mensucikan kita. Kata zakat dalam bahasa Arab pada kitab At-Tahqiq Kalimatil Qur'anil Karim digambarkan bahwa ikhraju mal an ma laysa bihaqqi wa akhrajahu, mengeluarkan harta yang bukan haknya dari dirinya. Karena itu kata zakat itu dalam makna yang sama dengan tazkiyah atau zakiyah, membersihkan dan mensucikan batin. Para ulama akhlak dan ulama tasawuf menggambarkan di mana demikian dalam kata tazkiyah, izalatul razail sifatu an qalb wa natijatul lil amali sayyi'ah an barnamijil hayatil insani, yaitu bahwa dia mengeluarkan seluruh keburukan-keburukan dan sifat-sifat yang jelek dari hatinya sebagai hasil dari perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan dalam proses kehidupannya. Jadi ketika seseorang itu melakukan zakat, dia membersihkan pada hakikatnya kotoran-kotoran yang ada dalam hartanya. Demikian juga ketika seseorang melakukan tazkiyah, dia membersihkan batinnya dari beragam keburukan dan kejelekan yang ada pada batinnya. Di dalam batin kita, di dalam jiwa kita ini, ada beragam sifat-sifat yang jelek, ada beragam karakter yang buruk. Bahkan
Na'udzubillah min dzalik. Para ulama tasawuf mengatakan bahwa aktsaruhum nas zahirul insan batinuhumul haywan. Para ulama akhlak dan tasawuf mengatakan bahwa sayangnya kebanyakan manusia itu zahirnya saja semata manusia, tetapi batin mereka tidak lebih dari hewan. Persoalan mendasar yang kita hadapi saat ini bukanlah persoalan fikih. Ada banyak kitab-kitab fikih yang telah diterbitkan. Ada banyak ulama yang luar biasa menjelaskan tentang hukum dari satu persoalan. Tetapi persoalan paling mendasar yang kita hadapi adalah persoalan keburukan perilaku kita, yang muncul dari keburukan yang ada di dalam hati kita. Penyakit sekiranya mengenai jasad kita, maka kita akan segera merasakan sakit yang kita derita itu. Berbeda halnya penyakit-penyakit batin. Kita tidak pernah merasakan bahwa diri kita sebenarnya berada dalam keadaan sakit. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa yuhsinuna annahu wa yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a. Mereka yang berada dalam penyakit batin ini mengira bahwa perbuatan jeleknya itu adalah perbuatan yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan fi qulubihim maradun fadadahumullahu marad. Pada hati mereka yang sakit itu Allah tambahkan penyakit pada mereka. Kenapa penyakit itu dapat bertambah dan semakin membuat kita terpuruk di dalamnya? Berbeda halnya dengan penyakit fisik. Setiap orang yang menderita penyakit fisik dia merasakan sakitnya. Tetapi penyakit batin, orang yang menderita di dalamnya tidak pernah merasakan derita dan bahkan tidak pernah merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Upaya membersihkan batin ini adalah upaya yang paling mendasar. Ini yang merupakan cara utama untuk mencapai derajat kemanusiaan. Malaikat Allah sucikan, malaikat Allah bersihkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala alam. Allah mengatakan, "Aku hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah." Dan malaikat kemudian bertanya kepada Allah, apakah kau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan mengumpahkan darah, sementara kami telah bertasbih dan memuji dirimu? Ini menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk yang suci. Tapi kesucian pada malaikat itu tidak bermakna, karena itu adalah sesuatu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada upaya yang ada pada diri malaikat untuk mensucikan dirinya. Berbeda halnya dengan manusia. Allah berikan nafs dengan tujuan agar manusia itu dapat menyempurnakan dirinya untuk membersihkan kotoran-kotoran batinnya. Persoalan yang paling berat yang kita lihat pada saat ini, kita menyaksikan kekecewaan demi kekecewaan kita. Ada orang yang kita anggap mulia, yang ilmunya luar biasa, tapi kita saksikan dia tidak lebih sebagai penikmat. Ada sahabat yang sekian lama kemudian bersama dengan kita, yang kita percaya dengannya, tapi dia berkhianat kepada kita. Ada pasangan hidup yang telah kita korbankan diri kita untuknya, tapi di luar dari pengetahuan kita, dia melakukan perbuatan yang buruk. Kita menyaksikan kekecewaan demi kekecewaan ini yang bersumber pada hakikatnya dari keburukan batin seseorang. Membersihkan batin ini adalah tema utama yang dibawa oleh para nabi. Jalaluddin Rumi mengatakan, para kekasih-kekasih Allah diturunkan Tuhan ke muka bumi ini bagaikan air hujan yang turun membersihkan seluruh kotoran dan debu yang ada di muka bumi. Kemudian dia menguap kembali ke asalnya. Demikianlah para kekasih Tuhan. Mereka menjalankan amanat Tuhan untuk mensucikan manusia di muka bumi dan kembali pada kekasihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita tempat untuk membersihkan batin kita, membersihkan diri kita. Allah menamai tempat itu sebagai Arafah.
Yang di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah di Arafah. Allah memberikan juga kesempatan bagi kita setiap hari untuk membersihkan diri kita dengan melaksanakan ibadah sholat. Sehingga Rasulullah mengatakan, apakah orang yang mandi membersihkan diri selama 5 kali tidak bersih dirinya? Sahabat berkata, bala ya Rasulullah, maka pastilah mereka bersih. Allah memberikan 1 bulan, di mana bulan itu tempat kita menyucikan batin kita. Dalam proses kehidupan kita telah datang bulan itu berkali-kali. Tapi pertanyaan paling mendasar, berhasilkah kita membersihkan diri kita di bulan yang mulia, bulan yang utama, bulan yang luar biasa, bulan di mana kita tempat kita untuk kembali lagi sebagai manusia, sebagaimana yang dilahirkan ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Rasulullah ketika menyambut bulan Ramadan bersabda, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana dzata yaum faqala ayuhan nas innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bi barakah war rahmah wal maghfirah syahrul huwa indallah afdalus syuhur wa ayamu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali wa sa'atu afdalus sa'at wa syahru du'itum fihi ila diyafatillah wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah anfasakum fihi tasbih wa naumakum fihi ibadah wa amalakum fihi maqbul wa du'aukum fihi mustajab fasallallahu rabbakum biniyatis sadiqah wa qulubin tahirah ayuwafiqakum lisiyamihi wa tilawati kitabi fa in syaqa man hurima ghufranallahu fi hadha syaril azim waskuru bi ju'ikum wa'sakum fihi ju'i yawmal qiyamah wa'si wa tasaddaqu ala fuqara'ikum wa masakinikum wa kirru kibarakum warhimu sigarakum wasilu arhamakum wahfazu alsinatakum wa ghaddu amma la yuhillu an-nazar ilayhi wa absarakum wa amma la yuhillu al-istima'i ila asma'akum wa tahannanu ala aitamin nas yutahannanu ala aitamikum wa tubu ilayhi min zunubikum warfa'u ilayhi aydiyakum bidu'a fi awqati salawatikum fa innaha afdalus sa'at yanzurullah azza wa jalla fiha birrahmah ila ibadihi yujibuhum iza naju wa yulabbihum iza nadu wastajib lahum iza da'u. Rasulullah mengatakan bahwa wahai manusia, telah datang di hadapan kamu bulan Allah yang penuh dengan keberkahan dan kasih sayang, penuh dengan ampunan, bulan yang Allah jadikan lebih utama dari seluruh bulan yang ada, hari-harinya lebih mulia dari hari-hari yang ada, waktu-waktunya lebih agung dari waktu-waktu yang ada, malam-malamnya lebih suci daripada malam-malam yang ada. Itulah bulan yang kalian dipanggil padanya untuk dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dijadikan sebagai orang-orang yang utama pada bulan itu. Nafas-nafas kamu sebagai tasbih, tidur-tidur kamu sebagai ibadah, amal-amal kamu diterima, doa kamu diijabah. Mintalah kepada Tuhan kamu dengan niat yang benar, dengan hati yang bersih. Allah akan menerima puasa kamu dan bacaan ayat-ayat kitab kamu. Sekiranya kamu selama ini adalah orang yang buruk, maka mintalah ampun kepada Allah pada bulan yang agung ini. Ingatlah lapar kamu dan haus kamu pada hari kiamat nantinya. Bersedekahlah kepada para fuqara dan masakin di antara kamu. Hormatilah orang tua kamu, kasihilah orang yang muda di antara kamu, sambungkanlah silaturahmi kamu, jagalah lidah-lidah kamu dan jauhkan pandangan kamu dari apa yang diharapkan oleh Allah. Palingkan telinga kamu dari sesuatu yang tidak layak didengar. Bahagiakanlah anak-anak yatim di antara saudara-saudara kamu. Niscaya kelak Allah akan membahagiakan anak-anak yatim yang kamu tinggalkan. Tobatlah kepada Allah atas dosa-dosa kamu. Angkatlah kedua tangan kamu dengan doa pada saat waktu-waktu sholat kamu, karena itu adalah waktu yang paling utama yang Allah langsung menyaksikan diri kamu dengan kasih sayangnya.
Maka mintalah kepada Allah segala yang ingin kamu minta. Panggillah Allah dan Allah akan menjawab panggilanmu pada bulan itu. Ini adalah peringatan dari Rasulullah kepada kita semua. Di saat bulan yang utama ini, marilah kita berusaha untuk membersihkan kembali batin kita. Apa buruknya kalau kita membiarkan penyakit-penyakit batin ini terus bercengkrama di dalam diri kita, terus bersarang dalam hati kita. Allah setelah kematian kita di yaumil kiamat membangkitkan kita sesuai dengan keadaan batin kita masing-masing. Nauzubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan bulan suci utama yang akan datang ini kita mempersiapkan batin kita dengan segala usaha untuk membersihkannya. Sebelum masuknya bulan Ramadan ini, kita berusaha untuk memohon ampunan atas seluruh dosa-dosa kita, menziarahi kembali kubur kedua orang tua kita, menyambungkan silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Sekiranya ada hak saudara kita yang masih tersimpan pada kita, kita berusaha untuk mengembalikannya atau memohon maaf kepadanya. Mudah-mudahan ini ada kesempatan ini masih terbuka di hadapan kita sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita tengadahkan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, inilah kami yang datang menghadapmu di saat mulia ini. Ya Allah, Kau telah sampaikan usia kami pada bulan-bulan utama, pada Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah kami juga pada bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, sekiranya kami belum memenuhi hak bulan Rajab dan Sya'ban ini, kuatkanlah kami untuk melakukan kebaikan ya Allah di akhir dan penghujung bulan Sya'ban ini. Ampuni seluruh dosa kami, maafkan seluruh kesalahan kami, tutupi seluruh kejelekan-kejelekan kami. Allahumma ya Allah, sekiranya ada hamba-Mu yang pernah kami zalimi ya Allah, turunkan di hati mereka rasa maaf kepada kami, sebagaimana kami maafkan orang-orang yang pernah menzalimi kami. Allahumma ya Allah, di tempat ini kami memohon kepada-Mu, sekiranya banyak keburukan perilaku kami kepada kedua orang tua kami, ampuni seluruh perilaku kami itu ya Allah. Jadikan kesabaran kedua orang tua kami, memuliakan mereka di tempat mereka pada saat ini. Ya Allah, sekiranya mereka telah terbaring di alam kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai hamparan dari taman surga. Bahagiakan mereka dengan amal-amal soleh mereka ya Allah. Kumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang Kau kasihi. Curahi kedua orang tua kami dengan liputan kasih sayang. Allahumma ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami untuk mereka ya Allah, sebagaimana dahulu Kau kumpulkan kami bersama mereka dalam kebaikan di dunia ini ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan kedua orang tua kami di dalam surga. Allahumma ya Allah, sambungkan silaturahmi kami pada saudara-saudara kami yang terputus ya Allah. Sekiranya di antara saudara kami Kau sedang timpakan musibah pada mereka ya Allah, hiasi hati mereka dengan kesabaran ya Allah, dengan ketabahan ya Allah.
Jadikan musibah itu yang meruntuhkan dosa-dosa mereka ya Allah. Sekiranya saudara-saudara kami sedang terbaring dalam keadaan sakit ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Kembalikan mereka dalam keadaan sehat walafiat kepada keluarganya ya Allah. Sekiranya saudara-saudara kami dalam kesulitan ya Allah, lapangkan mereka ya Allah. Luaskan rezeki mereka sehingga mereka mampu mengembalikan hutang-hutang mereka. Allahumma ya Allah, di tempat ini kami memohon kepada-Mu ya Allah, sebelum berlalunya bulan Sya'ban ini ya Allah, bersihkan diri kami, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, masukkan kami ke dalam bulan Ramadan dalam kesucian ya Allah, dalam ketundukan hati kami ya Allah. Jadikan kami di antara hamba-hamba-Mu yang mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang lalu ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan paling istimewa dalam kehidupan kami ya Allah. Karena Engkau-lah yang dapat melakukan segala sesuatu. Wahai yang membalikkan pandangan, mempergilirkan malam dan siang, berubah-ubah keadaan. Rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hadat, ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.